some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-M-I-F-E, right in your side, you will never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-M-I-F-E, right in your side, you will never see me coming. Selamat datang di channel Para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Sebuah jembatan kembali diruntuhkan oleh rudal X-38 Rusia. Kali ini jembatan yang ada di Kelurahan Velika Novosilka yang ada di Provinsi Donetsk. Dikatakan pergerakan logistik pasukan Ukraina mulai semakin masif, dan salah satu cara untuk memperlambat dan memperlemah pasukan garis depan Ukraina adalah dengan memotong jalur logistiknya. Salah satunya dengan menghancurkan jembatan seperti ini. Perang artileri kembali terjadi, di mana pada video kali ini dikatakan 2 unit howitzer dari MSTAB Rusia berhasil dihancurkan oleh pasukan artileri Ukraina ketika terjadi konfrontasi di perbatasan Kharkiv-Belgorod. Bisa kita lihat bagaimana MSTAB pertama berhasil dihancurkan sampai terjadi ledakan yang lumayan besar. Sepertinya itu adalah ledakan dari stok mortir yang ada di lokasi itu. Sedangkan yang kedua berhasil dijadikan api unggun di tengah sebuah hutan. Pihak Ukraina mengatakan 2 MSTAB ini dihancurkan di dalam wilayah teritori Rusia yang berbatasan langsung dengan provinsi Kharkiv. Kemudian ini adalah rekaman dokumentasi aksi dari MLRS Termobariktos 1A Rusia ketika beraksi kembali di Rabotino. Senjata tradisional Rusia ini selalu membawa mimpi buruk bagi pasukan infanteri Ukraina. Dan bisa kita lihat dalam video, walaupun dalam sudut pandang kamera termal, tapi aura menakutkan dari hujan TOS 1A tetap terasa. Rusia tetaplah Rusia. Taktik, strategi, pergerakan, dan perilaku pasukannya memang kadang-kadang jauh dari SOP. Seperti yang bisa kita lihat pada video berikut ini. Itu adalah sebuah tank T-80BV Rusia yang menyeberang sendirian dari wilayah Belgorod dan masuk ke wilayah Kharkiv, Ukraina. Entah apa yang ada di dalam pikiran para krunya. Kemudian dia mendapatkan sambutan dari sebuah roket anti-tank. Setelah itu, dia berbalik arah dan akhirnya diakhiri oleh pasukan Ukraina menggunakan 2 unit drone kamikaze FPV. Mari kita simak full videonya.
Sebuah gedung yang ada di kota Ugledar yang dikatakan dijadikan sebagai markas oleh sebuah grup FPV Ukraina disikat menggunakan FAB-500 oleh VKS Rusia. Bisa Anda lihat, sebuah hantaman FAB-500 akan tampak kengeriannya jika direkam oleh kameramen yang pro. Berbeda dengan kameramen amatir, di mana FAB-500 akan nampak seperti petasan karena direkam dari luar atmosfer Saturnus. Dan dengan hantaman seperti itu, tentu saja pilot FPV Ukraina yang ada di dalam gedung itu pasti akan menerbangkan FPV mereka di medan laga berikutnya. Sebuah tank T-80BV Rusia yang melintas di pinggiran kota Vovchansk harus menjadi api unggun setelah mendapatkan sengatan dari 3 unit lebah Ukraina. Dan sekali lagi, ini adalah gambaran bahwa betapa berbahayanya lebah-lebah dari kedua belah pihak yang berkeliaran di garis depan medan laga. Kali ini, giliran lebah Rusia yang beraksi. Bisa Anda lihat bagaimana 2 unit lebah Rusia menyengat sebuah IFV BMP-2 Ukraina yang sedang melintas sendirian di dekat kota Vovchansk di provinsi Kharkiv. Tentu saja, hasil akhir dari sengatan ini sama seperti sengatan-sengatan lainnya, yaitu BMP-2 itu menjadi besi tua. Sekali lagi, perilaku pasukan Rusia yang sembrono ditunjukkan. Bisa Anda lihat, ini adalah sebuah sisanu jarak pendek Tor M1 Rusia. Dia sedang aktif. Dan lihat lokasi di mana dia digelar dan diparkir. Di area yang sangat terbuka seperti itu. Terlihat setelah meluncurkan 2 unit rudalnya, Tor Rusia itu mencoba berpindah tempat. Namun lebah Ukraina keburu menyengatnya. Tentu saja, satu sengatan nampaknya belum cukup untuk langsung menjadikannya menjadi besi tua. Namun itu sudah cukup untuk memberikan shock terapi bagi para krunya. Dan kemudian berhenti untuk meninggalkan mainan mereka. Hujan FAB terus dilakukan oleh VKS Rusia. Kali ini hujan FAB-250 di sekitar Sungai Dnipro yang melintasi provinsi Kherson. Dikatakan dalam narasinya, VKS Rusia menargetkan bangunan-bangunan yang dijadikan markas oleh grup-grup kecil pasukan Ukraina yang beroperasi di sekitar Sungai Dnipro di sisi provinsi Kherson. Tentu saja, ini merupakan hujan yang panas. Dan efek sampingnya jika terus-menerus terjadi adalah membuat sebuah kota menjadi rata dengan tanah.
Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. Dua tank tua T-62 Rusia yang sedang diparkir dan disamarkan oleh para krunya di bawah pepohonan hutan di suatu wilayah di provinsi Luhansk langsung disulap menjadi besi tua oleh lebah-lebah Ukraina. Dikatakan dalam narasi video ini, tank-tank ini disiapkan oleh pihak Rusia untuk menyambut sebuah rombongan pasukan Ukraina yang akan melintasi lokasi itu. Namun, operasi pembersihan jalur yang dilakukan oleh pasukan Ukraina berhasil membuat T-62 itu kembali menjadi besi tua. Dan sebelum videonya berakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan support lebih kepada kami dengan sawerannya mulai 11 sampai 15 Juni kemarin. Terima kasih untuk Om Kiki Jeff, Om Sheldon Plankton, Om Chandra Rizky Putra, Om Atais Republik Bandung Konsulat, Om Bernard Kun, dan Om Maulana Gilang Darmawan. Support ini tentu sangat berharga bagi kami di tengah krisis ekonomi yang melanda akibat perang. Terima kasih banyak teman-teman semua. Dan kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Minggu 16 Juni 2024. Berikan komentar Anda.